Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salam manusia diciptakan sampai pada hari ini, tidak pernah berhenti, selalu dijadikan perdebatan, bahkan pertumpahan darah, bahkan pembunuhan, memperdebatkan antara benar dan salah. Silih berganti pemikiran di antara satu sama lain. Yang benar mungkin bisa dikatakan salah, yang salah mungkin pula bisa dikatakan benar. Kalau kita lihat lebih jauh, hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat lebih jauh, perbedaan pemikiran ada di antara saudara-saudara kita rapi menggunakan jilbab, menutupi aurat. Menurut saudara-saudara kita yang muslim, itu adalah benar. Kenapa benar? Karena itu menutupi aurat, tidak mengganggu kepada orang lain dan tidak membuat fitnah kepada yang lain. Itu versi kita orang Islam. Tetapi orang lain yang bukan Islam mengatakan, oh itu adalah salah. Mungkin lebih jauh, itu adalah ekstrim. Menutupi auratnya mengganggu orang lain, menutupi auratnya membuat tidak nyaman kepada orang lain, membuka aurat bahkan telanjang, mereka mengatakan itu benar. Selalu perubahan pemikiran, perdebatan pemikiran mengatakan antara benar dan salah. Kita lihat di antara berbagai macam perundang-undangan dari berbagai macam negara, bahkan di belahan dunia, itu adalah salah, salah dikatakan benar, dan itu adalah benar, benar pun dikatakan salah. Sehingga umat manusia ini tidak pernah habis memperdebatkan, bahkan pembunuhan, membicarakan antara benar dan salah. Kalaulah kita pengen mengetahui bagaimana lebih jauh tentang makna yang sebenarnya tentang kebenaran, barometernya adalah pemikiran umat manusia. Tentu ini tidak ada batasnya dan ini tidak ada akhirnya. Kenapa barometer? Kebenaran pemikiran umat manusia itu tidak ada batasnya, karena manusia itu sifatnya adalah lemah, dia kuat kembali lemah. Di saat ia masih kecil, belum dewasa, akal pemikiran masih lemah. Tumbuh dewasa, tumbuh pemikiran menjadi kuat. Tua, kembali lemah. Bahkan apa yang ia pikirkan, yang kita renungkan, dia menjadi lupa. Artinya apa? Akal pemikiran manusia tidak bisa dijadikan barometer ukuran kebenaran. Kita lihat banyaknya perundang-undangan dari masa ke masa. Begitu pula di negara kita, dari zaman Soekarno pada zaman Soeharto berubah pemikiran. Dari Soeharto sampailah pada saat sekarang ini masa Jokowi, itu pun tetap masih merenungkan makna kebenaran. Tidak akan habis. Apalagi umat manusia memiliki ambisi yang besar.
emosi yang tinggi, kekuasaan yang tinggi. Dia merasanya dirinya adalah hebat. Kita lihat bagaimana sejarah-sejarah sebelumnya. Seperti halnya Fir'aun, Namrud. Begitu pula di antara para raja-raja yang mereka berkuasa. Menurut mereka adalah benar. Tetapi walaupun mereka itu merasa dirinya adalah benar, yang kita rasa itu adalah penganiayaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna kebenaran yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dari berbagai macam perdebatan, sengketa, perselisihan, bedanya pemikiran yang memperdebatkan makna kebenaran, maka katakanlah di dalam hidup kita ini, maka jelaskanlah dalam kehidupan kita ini, maka sungguh sangat terang dalam pribadi kehidupan umat manusia, bi annallaha huwal haq, bahwa kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha benar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keraguan dalam kehidupan manusia tentang kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kehidupan umat manusia di alam dunia ini. Kenapa? Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhyil mauta. Ini yang patut kita renungkan. Dan ini yang patut kita sadari. Kalaulah umat manusia mereka berpikir tentang makna kebenaran, manusia sendiri sifatnya lupa dan lemah. Kalau manusia merasa dirinya adalah benar, manusia sendiri dia lemah dan akan berakhir dengan kematian. Tetapi kalau kita berkaca kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dasarnya wa annahu yuhyil mauta. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak purna. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia-manusia yang mati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada manusia-manusia yang lemah. Terus apalagi yang kita renungkan, ragukan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu adalah Maha Kuasa. Artinya apa? Kebenaran manusia yang sifatnya benar menurut manusia selalu berubah dan berubah. Tetapi sebaliknya, kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah jami. Sifatnya adalah kekal dan tidak akan berubah selamanya ila akhiriz zaman wa ila yaumil qiyamah, sampai kepada akhir kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala ada dalam bentuk tertulis dan ada pula dalam bentuk tidak tertulis. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam bentuk mujmal, yang tertulis dalam Al-Qur'an. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis dalam bentuk hadis, amaliyah, perbuatan, mulai dari ucapan, perilaku, kehidupan, keseluruhannya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu adalah kebenaran yang tidak tertulis dalam bentuk amaliyah. Kalau kita sudah sadari bahwa pada dasarnya manusia tidak ada kebenaran, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia penuh dengan keraguan. Kebenaran pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun keraguan. Maka kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada hadis sebagai rujukan kebenaran. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis, kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kita berpegang kepada kebenaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.